Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rafiq, NIM 053, jurusan Agribisnis 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum Operation Research mengenai studi kasus pada linear programming, waiting lines, dan juga decision analysis. Yang pertama, saya jelaskan tentang linear programming terlebih dahulu. Di sini saya juga sudah membuat contoh kasus untuk metode linear programming. Pertama, kita akan membuka aplikasi GM terlebih dahulu. Lalu kita pilih linear programming. Title kita ganti dengan nama Bakpia Salwa. Untuk number of constraint ini tetap 2, number of variable juga tetap 2. Kita oke. Untuk ini kita ganti dengan pengopenan. Yang kedua kita ganti dengan pengemasan. Terus X1 nya kita ganti dengan coklat. X2 nya kita ganti dengan kacang hijau. Untuk pengopenan ini nilainya sesuai yang di contoh kasus tadi ya, kita isi dengan angka nilai 4. Pengemasan kita isi dengan nilai 1. Untuk pengopenan yang kacang hijau kita isi dengan nilai 2. Pengemasan kacang hijau kita isi dengan nomor 2 juga. Untuk RHS pengopenan kita isi dengan nilai 180. Untuk RHS pengemasan kita isi dengan 120. Nah, kalau gini sudah selesai, ini kita isi maximize keuntungan, ini kita isi 11, kacang hijau kita isi 15. Nah, setelah itu kita klik solve. Nah, ini muncul linear programming result. Nah, di sini solutionnya menunjukkan X1 1,17 dan X2 kacang hijau menunjukkan angka 6,33, RHS nya menunjukkan angka 970. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi optimal yang dihasilkan untuk bakpia coklat sebanyak 1,17, bakpia kacang hijau sebanyak 6,33, dan keuntungan yang diperoleh dari jumlah produksi adalah $970. Nah, setelah itu kita pergi ke ranking. Nah, di ranking ini menunjukkan seberapa besar nilai koefisien fungsi tujuan dari masing-masing variabel harus ditambah agar variabel keputusan tersebut bernilai positif pada solusi optimal. Karena nilai tabel di atas 0, maka nilai koefisien fungsi tujuannya sudah positif. Ya, ini nilai 0. Nah, ini tuh redox cost. Nah, yang ketiga itu dual value. Dual value di sini menunjukkan nilai dari setiap kerja pada solusi optimal. Pada tahap pengopenan nilainya 1,17 dan nilai dari pengemasan yaitu 6,33. Dengan artian keuntungan akan bertambah $1,17 dan $6,33 jika menambah 1 jam kerja pada masing-masing proses pengerjaan. Nah, habis itu kita ke solution lagi, kita masuk ke grafik. Nah, di sini dari 2 titik yang terbentuk diperoleh kombinasi optimum dengan nilai X1 sebesar 1,17 dan X2 sebesar 6,33. Nilai ini menunjukkan bahwa produksi dan keuntungan optimal perusahaan diperoleh saat ini X1 bakpia coklat dan X2 bakpia kacang hijau sebesar nilai tersebut. Pada grafik juga terdapat garis putus-putus, yaitu garis ini namanya iso profit line, di mana pada hal tersebut menunjukkan bahwa sepanjang garis akan memiliki keuntungan yang sama tetapi dengan kombinasi output yang berbeda. Di sini saya akan melanjutkan tentang yang waiting lines. Pertama-tama kita akan masuk ke waiting lines, ambil yang MM1, lalu title kita isi Bakpia Salwa, lalu klik OK.
Nah, di arrival rate ini kita isi dengan nominal 30, service rate kita isi dengan 60, lalu soft. Nah, di sini muncul tabelnya tentang waiting list. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori antrian, maka diperoleh tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan atau P sebesar 0,5. Jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian atau LV sebesar 0,5. Jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem L sebesar 1. Waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam antrian atau WH sebesar 0,02 per 1 menit. Waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam sistem W sebesar 0,03 per 2 menit. Yang ketiga, saya akan melanjutkan tentang Degation analysis. Kita masuk ke HMI terlebih dahulu. Kita pilih Degation analysis, pilih yang Degation analysis yang title. Untuk titlenya masih sama, kita namai Mbak Bia Salwa. Untuk number descriptionnya kita pakai 3, lalu klik OK. Nah, di sini kita isi dengan mixer kecil. Terus yang kedua kita isi dengan mixer sedang. Yang ketiga kita isi dengan mixer besar. Untuk stage 1 ini kita ganti dengan kondisi ekonomi baik. Yang kedua kita ganti dengan ekonomi buruk. Untuk musuh kecil ini tadi memakai nilai 120.000, yang sedang memakai 400.000, yang besar memakai 1.500.000. Untuk yang ekonomi buruk ini minus 60.000. Untuk yang sedang memakai 200.000. Untuk yang besar memakai 750.000. Lalu kita pencet soft. Nah, di Degation analysis ini terdapat 2 pilihan pada maksimin dan maksima. Jika UMKM Bakpia Salwa ingin mengambil yang maksimin, maka pilihannya yaitu mixer besar. Jika perusahaan ingin mengambil berdasarkan maksimaks, maka pilihannya yaitu mixer besar tetap. Meskipun kondisi ekonomi yang baik ataupun buruk, tetap memilihnya mixer besar. Dikarenakan karena usahanya memang butuh peralatan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.